Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami mau membaca, merenungkan, mendiskusikan dan merefleksikan firman-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti rancangan-Mu, kehendak-Mu untuk kami lakukan. Ya Roh Kudus, Roh yang memberikan hidup dan kehidupan kepada kami, Roh yang memberikan inspirasi kepada penulis dan kepada kami pencerahan, berkaryalah Engkau ya Roh Kudus di dalam hati kami, karena kami milik kepunyaan-Mu. Kiranya damai Kristuslah yang memenuhi hati kami dan pikiran kami. Pimpin percakapan kami dengan firman-Mu dan kuasai kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan sama-sama kembali dengarkan. Kita buka Alkitab kita. Kita ambil satu perikop firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16, ada beberapa nanti ayat yang saya highlight untuk kita dapat renungkan, diskusikan, refleksikan. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7, silakan Bapak Ibu. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah didengar oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa barang di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh Allah. Sama-sama kita membacanya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini tersimpan di hati kita, dan kita akan menerapkan prinsip-prinsip dari pengajaran yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus. Mengapa perlu Rasul Paulus kembali mengingatkan hal ini kepada jemaat di Korintus? Apa urgensinya bagi jemaat di Korintus yang dalam catatan Paulus dari hasil apa yang didapatnya dari keluarga-keluarga dan dari jemaat lain, bahwa ada pertikaian, ada perzinahan, ada penyembahan berhala, ada perebutan karunia, bahkan ada kekisruhan di dalam jemaat. Apa urgensinya dalam hal ini? Tentunya ini bukan ditulis hanya untuk sekedar jemaat tahu dan ngerti, selesai. Atau untuk sekedar menambah lagi pengertian yang baru. Tentu tidak. Tidak hanya seperti itu. Karena ada yang penting untuk diketahui oleh jemaat di Korintus. Dan ini bermanfaat untuk kita, karena prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam setiap firman yang ditulis menjadi prinsip bagi kehidupan kita di sepanjang zaman, di segala tempat. Hal yang pertama yang ingin kita highlight untuk kita dapat jadikan arah bagi perbuatan kita atau tindakan kita kepada sesama dalam jemaat kita saat ini, dalam hubungan kita sebagai orang-orang Kristen, yaitu berbicara tentang hikmat, memberitakan hikmat. Yang dimaksud memberitakan hikmat itu seperti apa? Tentu ada orang yang menganggap ini adalah sekedar pengetahuan atau pengalaman atau intuisi, di mana setiap orang yang diberikan kesempatan belajar secara informal atau formal atau non-formal mendapatkan pengetahuan, lalu seolah-olah itu menjadi hikmat yang mendorong dia untuk diberitakan, semacam transfer knowledge. Tentu tidak. Yang dimaksud hikmat yang di sini adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi, kalau kita mau setarakan, memberitakan hikmat,
berarti memberitakan Yesus Kristus. Yesus Kristus seperti apa yang diberitakan? Sehingga itu disebut hikmat, yaitu Yesus Kristus yang inkarnasi, yang hidupnya aktif menaati rancangan kehendak Allah Bapa, yang mati di atas kayu salib menebus dosa umatnya, yang bangkit dari kematian mengalahkan maut, yang menyatakan kemenangan dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang akan datang. Keutuhan pemberitaan tentang Yesus Kristus kepada orang dunia, itulah hikmat. Ini menjadi hal yang berbeda dengan konteks zaman itu. Karena zaman itu yang namanya hikmat itu seperti orang-orang yang memiliki pengetahuan filsafat. Orang-orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman tradisi lisan dengan cerita-cerita nenek moyang. Semacam penjelasan silsilah, penjelasan asal-usul yang berkaitan dengan nenek moyang. Nah, itu menjadi tradisi-tradisi lisan dan tidak semua orang memiliki pengetahuan itu. Atau pengalaman-pengalaman yang supranatural yang seolah-olah itu menjadi kekuatan dalam hidupnya. Tidak demikian, hikmat seperti itu tidak dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tetapi hikmat yang dimaksudkan adalah tentang pribadi Yesus Kristus. Terlebih khusus dalam konteks ayat-ayat sebelumnya adalah berbicara tentang salib Kristus. Mengapa berita tentang salib Kristus itu disejajarkan atau diparalelkan atau diasosiasikan oleh Rasul Paulus sebagai hikmat? Kan ini menjadi sesuatu yang tidak mudah dipahami, baik bagi jemaat Korintus, baik bagi kita. Salib, berita salib kan suatu hal yang tidak bisa kita gampang sekali untuk menjelaskannya. Karena dari sisi historisnya saja kita tahu salib itu adalah suatu bentuk penghukuman. Dari sisi legalnya saja kita tahu bahwa orang yang disalib adalah orang yang bersalah. Dari sisi culture-nya, orang yang disalib itu dipermalukan oleh banyak orang karena jadi tontonan. Bagaimana kita meyakini bahwa itu hikmat dari Allah? Padahal kalau dalam konstruksi berpikir kita yang namanya dari Allah pasti yang baik, yang indah, yang mulia, yang agung. Pokoknya yang berkaitan dengan yang luar biasa. Tetapi bagaimana menampilkan salib sebagai hikmat? Nah, ini kan sesuatu yang tidak ada di dalam filosofi orang Yunani, tradisi orang Yahudi, bahkan pemikiran-pemikiran atau tradisi lisan orang-orang yang ada di dalam konteks kerajaan Romawi, terlebih khusus di kota Korintus. Kok disebut hikmat? Bagaimana itu? Nah, disinilah Rasul Paulus memberikan penekanan bahwa yang dimaksud hikmat karena apa? Karena di dalam dan melalui salib Kristus itu ada yang namanya penebusan, pengampunan, belas kasihan, dan suatu upaya yang dinyatakan Tuhan untuk membenarkan orang-orang yang percaya. Mengapa perlu disebut hikmat itu? Karena kita orang berdosa, kita tidak mungkin datang kepada Allah, dan tidak mungkin kita bisa menikmati hadirat Allah kecuali dengan jalan kematian Yesus Kristus. Kecuali dengan jalan penebusan Yesus Kristus. Dan jalan penebusan Yesus Kristus adalah kematian. Dan kematian dalam konteks zaman itu yang paling final, yang paling mengerikan, bukan penggal kepala tapi disalibkan. Kenapa? Karena disalibkan itu berarti secara sosio-budaya itu adalah orang-orang yang tidak diterima langit dan tidak diterima bumi. Ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, dan tergantung seperti itu. Bagaimana mungkin yang tergantung itu kita katakan pribadi ini adalah pribadi yang hikmat? Tentu karena di dalamnya dan melaluinya ada penebusan, ada pengampunan, ada belas kasihan. Bahkan kalau kita itu percaya disatukan oleh Roh Kudus dengan kematian dan kebangkitan Kristus, disitulah kita mengalami pembaharuan hidup. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kami memberitakan hikmat. Kenapa? Karena jemaat di sana itu gontok-gontokan, saling sikut menyikut. Aku lebih unggul, aku lebih baik, aku lebih superior. Tidak. Semuanya sama-sama orang yang membutuhkan hikmat, membutuhkan Yesus Kristus. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semua sama di hadapan Tuhan, orang berdosa yang membutuhkan hikmat, yaitu membutuhkan Kristus. Dan berita hikmat ini, berita tentang salib Kristus ini, yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, ini bagian pertama yang saya ingin highlight untuk kita boleh renungkan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa hikmat itu bukan dari dunia, bukan dari penguasa, dan juga hikmat itu tersembunyi. Mengapa tersembunyi? Nggak ada yang bisa mengungkapkan salib Kristus itu adalah hikmat Allah kecuali Roh Kudus yang memberikan kepada kita pencerahan, iluminasi, pengertian. Hanya orang-orang spesial yang khusus yang diberikan pencerahan oleh Roh Kudus untuk mengerti tentang rahasia itu. Bahwa di balik salib Kristus itu ada hikmat. Tidak mudah Bapak Ibu untuk memahami ini. Surat-surat Paulus adalah surat-surat yang tidak mudah dipahami kalau kita tidak mengerti maksud keutuhan dari pernyataan Paulus ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika berkenan, ada waktu yang baik,
bacalah surat-surat Paulus 13 surat itu dengan perlahan-lahan, baru kita bisa rasa apa sih yang dimaksud Rasul Paulus dalam setiap surat-suratnya. Karena pemikiran ini nanti ada di Efesus, ada di Galatia, ada di Roma, dan sebagainya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan untuk kita semua adalah mengenai bagian yang penting untuk kita pahami, yaitu ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hal ini berkaitan dengan peran dan karya Roh Kudus di dalam setiap orang-orang pilihan. Kita dilahirkan oleh Roh Kudus, dilahirkan kembali. Itu sebabnya Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 3, ayat 5, dan 7 katakan, bagaimana kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana kami bisa berada di dalam kerajaan surga? Yesus katakan, mesti dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Nah, orang-orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus inilah yang dapat mengerti apa yang dimaksud dengan hikmat tadi. Dan Roh lah yang menyelidiki segala sesuatu. Jadi Roh yang menyelidiki, yang memberikan kepada kita arahan. Oh, ini loh tuntunannya tentang Kristus. Karena Roh Kudus diberikan kepada gerejanya untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan pusat, sentral, arah dari kebenaran itu adalah Kristus. Dan kalau kita mengerti tentang tuntunan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, maka kita makin memuliakan Kristus. Kristus tidak dinomorduakan. Bahkan banyak orang menomorduakan Kristus tapi menomorsatukan Roh Kudus. Tidak. The hidden power from Holy Spirit, itu yang perlu kita lihat, yaitu Kristus. Jadi kuasa yang tersembunyi di dalam Roh Kudus adalah Kristus. Di mana dia akan menyelidiki kita dan memahami kita, dan Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita pengertian secara menyeluruh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, selalu minta pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai kita menggunakan hanya akal budi kita saja. Oh, baca, Tuhan hari ini aku sudah saat teduh, sudah baca ayat Alkitab, terima kasih, just it. Akhirnya kita nggak mendapatkan apa yang sebenarnya Roh Kudus inginkan untuk kita kerjakan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus-menerus membaca Alkitab, karena Alkitab adalah karya Roh Kudus. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita membaca karyanya, kita diberikan kuasa, kekuatan untuk menjalankan firman ini, dan pusat dari keseluruhannya adalah Kristus. Ini menarik sekali, karena Roh Kudus tidak menonjolkan diri. Roh Kudus tidak bilang, muliakanlah aku, Roh Kudus. Tidak. Dan carilah aku, tidak. Tapi Kristus yang paling utama. Jadi ini di sini memang tidak mudah Bapak Ibu untuk memahami tentang Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus, banyak orang menganggap Roh Kudus itu hadir atau ada pada waktu Pentakosta. Padahal Roh Kudus adalah pencipta, pemelihara, dan penebus, sama dengan Bapa dan dengan Anak. Hanya berbedanya di dalam peran tugasnya. Roh Kudus yang memberi hidup dan kehidupan kepada seluruh ciptaan. Ketika Bapa mengatakan bahwa jadilah terang, jadilah cakrawala, keluarlah tumbuhan, jadilah binatang, Tuhan menciptakan manusia. Roh Kuduslah yang memberi hidup dan kehidupan. Melalui Sang Firman, semuanya ada dan terjadi. Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi kepada para penulis, sehingga para penulis menuliskan, milih katanya yang mana, hurufnya yang mana, kalimatnya yang mana, narasi mana yang dimasukkan di dalam ayat Alkitab. Itu Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita masing-masing di segala zaman, mempersatukan umat Tuhan dengan Kristus. Namanya persekutuan mistis. Dan Roh Kuduslah yang membawa Kristus inkarnasi dan menciptakan tubuh bagi Kristus, sehingga Kristus memiliki tubuh jasmani. Apa yang kulihat, kudengar, kuraba, itu adalah firman yang menjadi manusia. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Di dalam rahim Maria benih itu. Roh Kuduslah yang menjadikan kita mengetahui dan mengerti bahwa Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi sepanjang pelayanan Yesus sebagai dalam keadaannya sebagai manusia, ia dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan ketika di atas kayu salib, Roh Kuduslah yang mempersembahkan darah Yesus ke hadapan Bapa. Jadi peran Roh Kudus itu luar biasa. Nah, mengapa bicara tentang hari Pentakosta? Jadi kalau kita bicara Pentakosta itu perlu dilihat historisnya. Pentakosta yang pertama itu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Orang Israel keluar dari Mesir, kemudian pada hari ke-50 Musa dipanggil ke atas Gunung Sinai menerima firman, dan di situ ada sukacita. Nah, itu hari Pentakosta. Hari ke-50 setelah pembebasan mereka. Itu sepanjang perjalanan hidup mereka di padang gurun menerima pengajaran, menerima firman, menerima didikan dari Tuhan melalui Musa. Dan mulai dari kapan? Mulai dari hari ke-50 itu. Setelah di tanah Kanaan, tentunya mereka bertani, beternak, mengelola bumi dengan baik.
pada hari ke-50 mereka tidak lagi seperti pada waktu mereka di padang gurun, karena firman Tuhan sudah diberikan, hukum Taurat sudah diberikan. Pada hari ke-50 setelah Paskah mereka merayakan penuh sukacita, panen raya, dan penuh kegembiraan ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah hari Pentakosta. Sudah dua. Dan hari Pentakosta itu menjadi ritual kepercayaan bahwa mereka bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan karena ada anak-anak mereka, keluarga mereka yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi secara historis, hari Pentakosta berkaitan dengan turunnya hukum Taurat. Secara historis, hari Pentakosta berkaitan dengan bagaimana mereka mengucap syukur di hari hasil pengelolaan lahan, tanah. Dan yang ketiga, karena mereka berterima kasih atas pertolongan Tuhan untuk semua pertolongan Tuhan di hari Pentakosta. Nah, pada momen hari Pentakosta, itulah seperti yang dijanjikan Bapa kepada murid-murid Kristus, seperti yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya, akan dicurahkan, akan datang Roh Kudus untuk gerejanya. Pada hari apa? Hari Pentakosta. 50 hari setelah Yesus bangkit, 10 hari setelah Yesus naik kembali ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. 50. 7 minggu sudah berlalu, baru hari ke-50 yang disebut juga hari Jubile, hari Jubelium, hari ke-50 itulah hari Pentakosta. Pada momen perayaan hari Pentakosta itu, kita tahu bahwa seluruh orang Yahudi, baik di mana-mana atau yang beragama Yahudi atau yang percaya kepada Tuhannya orang Yahudi, mereka bersama-sama datang ke Yerusalem. Sebenarnya tujuannya hanya apa? Hanya untuk merayakan hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu ritual keagamaan Yahudi. Nah, pada momen itu orang-orang yang ada 120 murid yang di dalamnya juga termasuk para rasul, 11 rasul ditambah Rasul Matias, itu juga sedang menantikan hari kedatangan yang dijanjikan itu. Tepat waktunya hari Pentakosta, tepat waktunya di rumah itu Roh Kudus dicurahkan. Nah, kita langsung di dalam tradisi kekristenan mengubah hari Pentakosta Yahudi menjadi hari pencurahan Roh Kudus karena memang tepat di situ. Berarti kalau kita lihat paralelnya, hari di mana hukum Taurat diturunkan, diberikan dengan hari di mana Roh Kudus diutus Bapa di dalam nama Yesus, seperti dalam Yohanes pasal 14 dan Yohanes pasal 16 berkaitan dengan Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak di dalam nama Yesus, maka ini ada paralelnya. Firman Tuhan diturunkan, Roh Kudus diutus. Dan kita bisa tahu bahwa Roh Kuduslah yang memberikan penulisan-penulisan kitab suci. Jadi kalau kita mau katakan, kalau kita mau asosiasikan, hari Pentakosta atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan, itu hari di mana kita diingatkan kembali akan seluruh firman Tuhan, dan pusat dari seluruh firman Tuhan adalah pemberitaan hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada kesinambungannya Bapak Ibu. Jadi ayat 5, ayat 6, 7, 8, 9 ke 10 itu ada hubungannya. Kalau kita baca kan kayaknya ada lompat-lompatan ide kan. Kita bingung apa sih kalau tiba-tiba ayat 10 gitu. Gimana cara memahaminya? Memang saya katakan Rasul Paulus itu ketika menyampaikan firman itu atau menuliskan ayat ini tidak mudah. Terus terang tidak mudah. Kita perlu tuntunan untuk mengerti ke belakang, ke depan, dalam konteksnya, sehingga kita mendapatkan maknanya, lalu kita bisa terapkan dalam konteks di sini. Jadi Roh Kudus itu menyatakan apa yang ada di dalam diri Allah. Apa yang ada? Yaitu rancangan Tuhan. Firman Tuhan sudah dikaruniakan. Sekarang bagaimana firman itu hidup di dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya? Di dalam Yeskiel 36 ayat 25, 26, 27 dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru. Untuk kita apa? Mengerti firman. Kenapa? Karena ternyata dalam perjalanan bangsa Israel, semua upaya manusia untuk taat kepada Tuhan itu ritual saja. Maka Tuhan katakan, engkau di padang gurun bukan menyembah Allah, tapi menyembah Molok, dewa-dewa. Padahal firman sudah ada. Bahkan sepanjang perjalanan hidup mereka di tanah Kanaan, dalam konteks bangsa, dalam konteks kerajaan, banyak yang melawan Tuhan. Raja-raja banyak yang menyimpang. Berarti tidak ada kemampuan, kekuatan manusia untuk taat. Manusia gagal. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan gagal. Sebagian saja yang taat. Lalu nubuat terjadi, dinyatakan Yoel, dinyatakan Yehezkiel, bahwa nanti ada Roh Kudus yang memberi pencerahan, melahirbarukan. Itu sebabnya Kristus mengatakan kepada Nikodemus, kamu pengajar Israel nggak ngerti urusan ini. Iya, kalau nggak ada Roh Kudus nggak ngerti. Hanya ritual saja. Sehingga ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 39-40, banyak orang menyelidiki Alkitab. Kitab suci dibolak-balik, didebatkan, dicari caranya untuk menyusunnya pintar-pintar. Tapi nggak datang kepada Kristus. Nggak dapat hidup baru. Bagaimana bisa datang kepada Kristus supaya hidup baru? Roh Kudus yang bekerja. Nah, ini pentingnya hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus itu. Sehingga ketika momen itu terjadi, maka apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur, kitab Yoel, dan kitab-kitab lain dalam perjanjian lama, itu menjadi tergenapi, satu kali dicurahkan,
Dan manifestasinya di 4 tempat, yaitu di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di Efesus. 4 manifestasi daripada hari pencurahan Roh Kudus secara progresif. Setelah itu apakah ada lagi hari pencurahan Roh Kudus? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Walaupun di Yudea dan Samaria dan ujung bumi itu adalah manifestasi, tidak disebut bahwa Cornelius menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nggak ada disebutkan itu, karena sudah lewat hari Pentakosta. Atau di Yudea misalnya sida-sida itu menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, tidak ada ditulis begitu. Bahkan di Efesus pasal 19 Kisah Para Rasul, ketika Rasul Paulus menyampaikan berita Injil, lalu mereka terima Roh Kudus, apakah di situ pada hari Pentakosta? Tidak. Jadi manifestasi penggenapan daripada Kisah Para Rasul pasal 2 di mana Roh Kudus dicurahkan itu pada waktu-waktu pemberitaan Injil. Jadi waktu pemberitaan Injil dan ketika Bapak Ibu Saudara mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, pada saat itulah Roh Kudus berkarya memanifestasikan dirinya untuk kita mengenal rahasia Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Nah, ini hubungannya Bapak Ibu. Jadi agak sedikit rumit memang, tapi tidak apa-apa supaya kita makin tambah pengertian, supaya kita itu gimana ya, tidak kemana-mana di dalam mengerti firman. Back to Bible, what the Bible said about Holy Spirit. Seperti itu. Bagian berikutnya, tentu nanti ayat 11, 12 itu berkaitan dengan tadi yang sudah saya jelaskan tentang bagaimana kita bisa dilahirkan dan mengerti. Bagian yang terakhir yang saya mau highlight untuk kita adalah tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Suatu pembelaan, tetapi sekaligus suatu review untuk jemaat. Kami memiliki pikiran Kristus. Pertanyaannya, emang pikiran Kristus seperti apa ya? Seperti apa pikiran Kristus? Kami memiliki pikiran Kristus. Oke. Jadi seperti apa Paulus pikiran Kristus? Paulus tidak jelaskan itu. Bapak Ibu bisa baca pasal 3 dan seterusnya. Paulus tidak jelaskan apa yang dimaksud dengan pikiran Kristus. Nah, kalau kita baca flashback dengan apa yang dikatakan oleh Kristus, kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, Kristus itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Itu pikiran Kristus. Jadi kalau dikatakan kami memiliki pikiran Kristus, berarti kita mensinkronkan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kalau dalam bahasanya Lukas itu mengatakan seperasaan dan sepikiran dengan Kristus di dalam perjumpaan dengan Kristus. Jadi kalau suami istri misalnya, dalam hubungan suami istri, sorry ya bagi yang belum berumah tangga, tapi kalau yang sudah berumah tangga itu pasti sudah mengerti, itu ada klik gitu, ada semacam saling mengerti, makin nambah usia, tambah umur, akan semakin tahu gitu, apa yang ada dalam pikiran pasangannya. Nah, kalau dibilang sepikiran dengan Kristus, kalau makin dekat dengan Kristus, kita akan bisa punya kepekaan, ini pimpinan Kristus, ini penyertaan Kristus. Dan bagaimana kita bisa tahu? Yaitu karena kita sudah dekat. Kalau orang sudah dekat itu rasanya gimana ya? Nggak diomongin juga gue udah tahu gitu, kira-kira begitu. Kalau saya lihat misalnya istri saya diam-diam saja gitu ya, menatap ke sana kemari, saya udah ngerti nih, ini something wrong ini, sesuatu nih. Dan dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu kan kita punya pemetaan di pikiran kita. Kalau seperti ini perilakunya, maka yang seperti ini jawabannya. Kalau seperti ini kata-katanya, maka seperti ini yang harus dilakukan. Nah, itu karena sudah intimasinya sudah jelas ada gitu. Nah, kalau Paulus berani berkata, kami memiliki pikiran Kristus, berarti dia mengerti persis, paling tidak, mendekati apa yang Kristus mau. Nah, Roh Kuduslah yang menolong kita agar kita sinkron dengan pikiran Kristus. Tadi apa itu pikiran Kristus? Isinya seluruh hukum Taurat, pengajaran Kristus, menggenapinya. Kalau kita baca Injil Matius pasal 5, 6, 7 tentang khotbah di bukit. Yang kedua, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Jadi pikiran Kristus hanya satu di dalam seluruh pelayanan misinya di bumi. Melakukan kehendak Allah. Selain menggenapi hukum Taurat, melakukan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah di dalam pikiran Kristus? Nah, ini rahasia lagi. Ya kan, kita mesti gali ya lebih dalam supaya kita tuh ayat ini bukan oh gitu. Ya sudah. Lalu selanjutnya ya selesai begitu. Tidak akan ada meaningnya kalau begitu. Apa sih yang dikehendaki Allah? Karena Tuhan mengatakan makananku ya melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah untuk manusia? Ya supaya manusia kembali kepada Tuhan, supaya memiliki hidup damai sejahtera, shalom dari Dia. Maka berdamai dengan Tuhan itu berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam. Jadi ada 4 hal yang berkaitan dengan shalom. Saya berdamai dengan Tuhan, dengan kekuatan damai dengan Tuhan, maka saya berdamai dengan diri, saya berdamai dengan sesama, saya berdamai dengan bumi. Itu kehendak Allah, berdamai. Hal yang kedua apa? Kehendak Allah, makananku ya melakukan kehendak Allah. Bagi Kristus, special for Christ, ini nggak mungkin bagi kita, yaitu apa? Menebus umatnya. Kan di dalam
Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan, berilah namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Special for Christ. Dan untuk kita ini kita nggak akan menyelamatkan umat. Siapa yang mau diselamatkan? Orang kita juga orang yang perlu diselamatkan. Maka untuk Kristus dia menebus. Nah, untuk kita apa? Dia memberitakan penebusan itu. Paling tidak 3 poin itu yang dapat kita lakukan dalam kita sinkron dengan pikiran Kristus. Lagi-lagi apa hubungannya pasal 2 ayat 16 dengan apa yang saya katakan tadi tentang hikmat, peran kerja Roh Kudus, dan pikiran Kristus? Pasti ada hubungannya. Coba Bapak Ibu kita coba bayangkan kalau misalnya ya, kita mau beli burger ya, itu kan ada apa namanya daging di tengah, terus ada di atas, ada di bawah, dan intinya di sini. Nah, kalau kita mau mengerti hikmat rahasia Allah, kalau kita mau mengerti pikiran Kristus, mesti ada Roh Kudus yang memberikan kepada kita pencerahan itu. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa buat apa-apa. Kita nggak ngerti sih apa sih yang dimaksud dengan hikmat. Kita juga nggak ngerti bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Karena itu, mari kita terus meminta pimpinan Roh Kudus dalam keseharian kita. Tidak berarti bahwa Roh Kudus ini zamannya Roh Kudus, bukan. Ini zamannya Bapak Anak Roh Kudus. Kita saja yang seringkali mengkategorikannya. Oh, zamannya Bapak Perjanjian Lama. Oh, zamannya Yesus waktu zamannya kitab-kitab ini ditulis dari Perjanjian Baru. Oh, sekarang zamannya Roh Kudus. Tidak. Seolah-olah ketiganya terpisah. Tidak. Tetapi justru sekarang adalah zaman penggenapan. Di zaman akhir ini zaman penggenapan. Nah, kalau kita sudah mengerti, maka bagian yang paling penting bagi kita adalah mari kita kerjakan bagian kita. Misi Allah di bumi ini. Mari kita kerjakan. Seperti Kristus, mari kita genapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Seperti Kristus, mari kita memiliki suatu visi di dalam hati. Apa itu? Melaksanakan kehendak Allah. Yaitu apa? Menghadirkan shalom. Yang ketiga, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk kita menjalankan, memproklamasikan penebusan Kristus dalam segala hal. Karena bukan untuk kita keselamatan itu saja, bukan untuk kita saja, untuk banyak orang. Di tempat-tempat lagi nunggu loh Bapak Ibu. Menunggu Bapak Ibu sekalian, ya kita semua, ibu-ibu semua ya nampaknya. Cuma satu doang teman saya di sini, Bapak ya. Jadi kami berdua saja ini, Bapak dan Ibu-ibu. Menunggu kita untuk memproklamasikan hikmat Allah itu. Jangan tunggu, jangan tunda. Nanti menyesal setelah sudah selesai baru kita, ya harusnya saya ngomong. Tapi kenapa saya nggak bicara ya tentang, harusnya saya berdamai. Sudah meninggal dia, gimana ya? Harusnya saya membawakan damai di tempat itu. Tapi saya sudah keluar dari tempat itu, nggak bawa damai. Selama ini saya kerja, nggak bawa damai. Harusnya saya di gereja itu membawa damai. Tapi saya hanya ngomongin pendeta, ngomongin majelis, ngomongin jemaat ini. Gimana? Begitu. Mari kita ubah perspektif yang keliru itu. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berjuang bersama. Kalau kita jatuh bangun biasa, tapi jangan terus-terusan jatuh ya. Terus-terusan jatuh, question mark, jangan-jangan. Kita memang orang yang perlu dipukul oleh sang gembala. Tongkat sang gembala itu modelnya itu bentuknya begini ya. Kalau kita mau ilustrasikan. Kalau nakal sedikit paling diketok atau disentuh sedikit, dombanya akan ikut. Tapi kalau sudah sampai nakal, itu pukulannya itu yang di kayu, yang kalau begini, ya lingkarnya itu yang di luarnya itu pukul itu lebih keras. Kalau nakal begitu daripada jatuh terjurang. Kan kalau jatuh ke jurang kan mesti dia datang lagi turun. Tarik. Kalau narik itu sakit Bapak Ibu. Tapi daripada kita itu lebih baik kan kalau kita itu diberikan arahan, bimbingan, begitu ya. Mengevaluasi diri, self evaluation itu penting. Sudah berapa banyak kita menaati firman Tuhan? Sudah berapa banyak pikiran Kristus ada dalam pikiran kita? Sehingga kita bisa memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Tidak perlu menjadi pengkhotbah, tidak perlu menjadi seorang yang motivator, tidak perlu menjadi orang yang berdesak-desakan. Kalau sudah punya pikiran Kristus, layani seorang dengan cinta kasih. Tuhan katakan apa? Kalau punya pikiran Kristus, siapa di antara kamu yang terbesar adalah orang yang melayani, bukan orang yang dilayani. Wah, dunia apa? Kalau orang yang terbesar ya dilayani dong. Pimpinan, presiden, ya, presiden, pimpinan. Semua orang kalau ada yang jatuh juga, atau misalnya kakinya kotor gitu, dibersihin, dilayani. Tapi bagi Tuhan, justru orang yang ngelap sepatunya presiden itu yang terbesar. Kebalik pola berpikirnya, sungsang, beda. Yesus itu memberi contoh dengan dia mencuci kaki muridnya. Dia tanggalkan jubah. Bapak Ibu, kalau rabi menanggalkan jubah itu penghinaan. Seorang rabi menanggalkan jubah itu penghinaan.
sudah mengambil jubah, itu sudah sebuah keinginan. Diambil kain lenan itu untuk budak yang nggak punya makna dalam masyarakat. Ambil kain lenan, diikatkan lagi ke ini, terus diambil air. Bapak Ibu tahu, air itu sebenarnya bisa untuk cuci kaki sendiri. Kalau orang masuk rumah, cuci kaki sendiri gitu, bersihkan. Tapi dia yang bersihkan. Itu sesuatu kerendahan hati yang sampai titik nol. Nah, itu mempunyai pikiran Kristus seperti itu. Dan Paulus mengatakan bukan aku loh, kami, berarti kita orang percaya. Pikiran Kristus. Paulus tidak tidak menyombongkan diri bahwa saya doang loh yang punya pikiran Kristus. Enggak, dikatakan Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Kiranya renungan singkat ini menolong kita semua untuk dapat semakin memusatkan diri seperti Roh Kudus yang pimpin kita untuk masuk ke dalam rahasia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami memberitakan hikmat-Mu, rahasia yang diungkapkan oleh Roh Kudus, yaitu Kristus, supaya kami memiliki pikiran Kristus. Kiranya Engkau pimpin kami dan sertai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk renungan ini dan kami mau mendiskusikannya atau merefleksikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.